pagi hari ini kita mulai pembelajaran biologi kita ya. Kemarin kita sampai materi apa? Sebelum otot? Otot juga tetap gerak. Ya. Oke, sebelumnya saya presentasi dulu, ada yang nggak masuk? Nihil? Saya presentasi satu ya, nanti angkat tangan bilang hadir gitu ya. Ade Adrian Najila, Andreas Herwanto. Kita lanjut, kemarin kita sampai otot. Terakhir kita sampai gangguan apa teknologi? Gangguan pada sistem gerak ya. Terakhir kemarin. Nah, ini ada gangguan yang praktis kemarin udah ya. Lanjut. Nah, ini yang belum, yaitu gangguan pada sistem gerak, yaitu gangguan pada otot dan gangguan pada sendi. Nah, ini ada gangguan pada sistem gerak, yaitu gangguan pada otot itu ada hipertrofi. Lalu juga ada hipertrofi, itu ada gambarnya ya, itu gambar yang hipertrofi yang atas. Lalu ada atrofi itu yang paling pojok. Lalu distrofi otot, tetanus, kram, miastenia, otot reumatik dan otot terkilir. Ada yang tahu otot terkilir kayak gimana? Tahu nggak? Siapa yang pernah terkilir? Nggak ada yang pernah. Sakit enggak? Senang aja. Otot terkilir, lalu ada kram. Siapa yang pernah kram? Pernah semua ya. Kram itu karena apa? Itu ada terkilir juga. Terkilir itu juga terjadi pada sendi dan pada otot. Jadi bukan hanya pada otot ya. Pada sendi juga bisa terkilir, itu kesleo. Lalu ada dislokasi. Ada yang tahu dislokasi itu apa? Ya, pergeseran sendi, jadi sendinya itu tergeser, namanya dislokasi. Oke, kita lanjut ke teknologi sistem gerak. Kemarin udah dibagi tugas kan? Sudah selesai? Nanti ya. Jadi kita bahas dulu tentang teknologi sistem gerak itu ada apa saja. Itu ya, ada yang kaki dililit pakai 2 tongkat, itu namanya pembidaian. Jadi pembidaian itu pertolongan pertama saat kecelakaan. Jadi kalau ada kecelakaan, pertolongan pertamanya itu biasanya pembidaian. Jadi agar posisinya itu tidak malah tambah parah, jadi bisa lebih baik itu dengan pembidaian. Biasanya kan kalau ada kecelakaan, ada PMI datang, itu kan biasanya mereka akan melakukan pembidaian terlebih dahulu ya. Jika ada patah tulang atau yang lain-lain, itu agar saat bawa ke rumah sakit itu kondisi pasien itu nggak terlalu parah. Lalu ada pembedahan internal, itu pastinya juga di rumah sakit. Lalu ada penarikan atau traksi. Di sini ada yang kalau patah tulang itu kayak diurut gitu, ada nggak? Ada nggak? Ada kan? Ada kan? Nah, itu menurut kalian itu bagus enggak? Maksudnya worth it enggak? Enggak. Itu justru malah akan mempertambah parah gitu. Lebih baik ya dibawa ke rumah sakit. Lalu ada penyembuhan kanker atau tumor tulang, itu ada kemoterapi. Ada yang tahu kemoterapi? Tahu. Apa kemoterapi? Saya tahu kemoterapi apa? Ya, apa kemoterapi? Menggunakan obat-obatan yang sangat kuat untuk membunuh sel kanker. Gitu ya. Nah, kayak yang udah disebutin sama teman kalian ya, itu ada penyembuhan obat-obatan dengan sinar kemoterapi. Biasanya kalau yang di kemoterapi itu efeknya apa? Ya, rambutnya rontok. Terus apa lagi? Ya, kulit jadi kuning. Wah, tahu ya. Itu ya, jadi banyak efek yang ditimbulkan dari pasien yang mengikuti kemoterapi. Lalu ada radioterapi. Nah, kalau radioterapi ini pakai penyinaran. Jadi disinar pakai sinar X ya. Jadi nanti itu pasiennya, saya pernah dapat cerita langsung dari penderita kanker
kanker dan dia apa namanya radioterapi, itu nanti beliau tuh tidak bisa mandi selama mengikuti ini radioterapi ini, karena itu nanti akan disinari dengan sinar yang sinarnya itu ya panas, karena sinyalnya itu bertujuan untuk membunuh sel-sel kanker yang ada. Biasanya ini berurutan, jadi kemoterapi dulu baru radioterapi, lalu ada operasi ya, lalu ada lagi penggantian sendi ya, ada teknologi penggantian sendi untuk mengatasi gangguan sebelah. Lalu ada transplantasi sumsum, ada penanggulangan skoliosis, implan, tangan bionik ini ya, tangan bionik. Lalu ada kaki bionik, penanggulangan kaki O, jadi penanggulangan kaki O nanti ada di gambar ya setelah ini. Lalu ada viskosuplementasi dan pencangkokan tulang rawan. Nah, ini gambarnya ya. Ini untuk itu kaki yang itu untuk penanggulangan kaki O. Jadi kan biasanya ada kayak kelainan, jadi untuk bayi yang baru saja lahir. Nah, itu biasanya ada yang kelainan kakinya bengkok atau tulangnya membentuk O atau X, itu tuh bisa ditangani dengan ini. Jadi kakinya itu akan diuruskan sejak bayi. Kan biasanya kan kalau bayi itu kan kalau baru lahir itu kan biasanya tulangnya masih lunak, gitu, masih bisa untuk diarahkan, nggak sesulit kalau sudah besar gitu kan. Kalau sudah besar kan sudah sulit. Jadi kalau memang sejak bayi itu sudah ada perbedaan gitu yang khusus, itu langsung ditangani saja. Biasanya kayak gini tuh ke fisioterapi gitu ya. Ini ada gambar radioterapi itu seperti ini. Itu kemoterapi. Ya, jadi gambarnya sama-sama penyinaran tapi berbeda. Next. Oke, selesai. Kita udah selesai ya materi sistem geraknya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tuh kaki bionik. Pemasangan mata. Kalian bisa nggak main kayak gini? Ini aja bisa. Nanti pakai kaki bionik ya. Itu tangan buat apa aja? Main ski, terus apa lagi? Beda, bisa buat panjat juga, bisa buat apa lagi? Banyak. Misalkan buat kelompok kemarin mengelompok ya, sesuai kelompoknya kemarin. Kamu berapa? Pokoknya ada 5 kan? Ya. Oke, sekarang seperti kemarin ya, kita maju presentasi buku. Ini saya acak ya. Nah, yang dapat soal seorang binaragawan siapa? Kelompoknya. Ya, silakan maju. Ya, maju dulu. Oke, siapkan pertanyaan ya buat teman-teman kalian yang maju ini. Pertanyaannya basic. Oke, yang sebutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nasrul Muwafiq, absen 17. Saya Andreas Surwanto, absen 2. Saya Suci Aris Jamilu, absen 94. Saya
Febi Eka Syafirani absen 8. Saya Tania Ayuda Putri absen 36. Saya Riana Najasa absen 27. Saya Bermisa absen 5. Jadi kita akan mempresentasikan soal studi kasus materi sistem gerak yang ini satu. Seorang binaragawan selalu berolahraga secara rutin untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Akan tetapi, berolahraga secara rutin akan menyebabkan seseorang mengalami kelainan otot, yaitu kelainan atrofi. Ketika terjadi atrofi otot, bentuk tubuh dapat mengalami perubahan. Misalnya, salah satu area tubuh menjadi lebih cekung karena ototnya mengecil atau dia tidak simetris. Bagaimana pendapat ibu mengenai penjelasan? Apakah sudah benar? Jika salah, bagaimana? Menurut pendapat dari kelompok kami, pernyataan pada soal studi kasus itu salah. Pernyataan tersebut salah karena penyakit atau kelainan atrofi itu bukan karena hasil kelainan atrofi akan disebabkan karena kondisi kurangnya massa otot. Biasanya disebabkan atau diakibatkan oleh kekurangan aktivitas fisik. Bisa menyebabkan kelainan. Apa ada daya atrofi gitu ya. di ruang angkasa tidak ada gaya gravitasi, jadi astronot melayang-layang dan tidak berjalan seperti di bumi. Ya, jika ingin bergerak dia melayang-layang jadi. Oke, menambahi ya. Jadi kan tadi pertanyaannya apakah binaragawan yang berhenti berolahraga gitu ya, apakah dia akan mengalami atrofi? Ya itu dia akan mengalami massa ototnya itu akan berkurang ya, bukan hilang tapi berkurang gitu. Jadi kalau ini ya ada yang suka gym itu kan bisa banyak terkekar, terus dia nggak gym lagi, mungkin massa ototnya berkurang tapi tidak menjadi kurus gitu, enggak karena massa ototnya sudah terbentuk ya. Oke, ada yang mau tanya lagi atau ditambahkan? Udah ya, cukup ya. Satu, pemberian obat-obatan untuk meredakan nyeri dan mencegah infeksi pada mata tulang terbuka. Dua, pemasangan gigi yang terbuat dari plaster atau fiberglass untuk mencegah tulang yang patah segera selama fungsinya. Selanjutnya saya mau adain game, bukan tahu. Game. Ada, tenang aja. Silakan semua HP ditaruh di pojok sini dulu, semua kelompok. Tidak boleh membuka HP. Bersihkan semua meja dari. Siapkan kertas. Kelompok satu. Siapkan kertas kelompok satu. Bersama teman-teman. Ini dibelah jadi 4. Dibelah jadi 4. Jadi nanti saya bacain soal. Perwakilan kelompok menulis jawabannya di kertas. Karena kertas ini dibagi jadi 4, satu aja yang dipakai, jangan 4-4-nya boros. Oke, baru satu ya. Nanti dijawab. Kalian diskusi, waktu diskusinya sekitar 15 detik. Ada mau minta tambahan waktu? Ada. 20 detik? Nanti kalau saya bilang angkat, harus jawabannya diangkat ke atas semuanya bersama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Nanti yang jawabannya salah, otomatis kelompoknya kebiasaan duduk miring ke kiri atau ke kanan pada anak yang masih dalam masa pertumbuhan dapat menyebabkan silakan diangkat. Angkat semuanya lebar-lebar. Cilik tenang. Bisa mulai yang itu tuh. Jawabannya skoliosis.
videonya diuntukkan buat yang belum kelompoknya Zafran tadi boleh menyusul besok. Oke, besok kita ada ulangan harian. Saya spill materinya ada ABC-an dan ABC-an. Setelah ABC-an itu kita ada isai. Untuk isainya silakan pelajari tadi yang difoto. Lalu hormon-hormon apa aja yang berperan dalam faktor pertumbuhan dan apa lagi ya, tentang penyakit ya. Jadi apa penyebab sama cara pencegahan, terus pengobatannya gimana, terus silakan dibaca tadi penyakit-penyakit. Pastinya penyakit ini pakai penyakit yang sangat banyak, sering terjadi gitu ya. Lalu apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Tidak? Sama juga persiapkan cuma sistem gerak untuk banyak-banyak. Nggak banyak. Tenang, nggak banyak. Lalu ada yang mau ditanyakan lagi? Apa yang harus kalian pelajari untuk ulangan besok? Apa aja tadi? Terus lalu sistem gerak itu ada apa aja? Otot, sendi, lalu tulang. Lalu gangguan apa aja? Gangguan tulang gerak. Ada apa tadi? Stroke, apa lagi? Skolios.